tidak diberikan kepada orang yang minta-minta atau diniatkan oleh kita agar supaya niat ini tidak sampai kepada orang yang akan kita sodakohkan. Tapi kalau kita kuat Pak, kuat dengan rayuannya setan, terus kita berikan, maka sodakoh ini Pak, uang yang kita sodakohkan, fatatakallama bi khamsi kalimatin, maka uang tadi Pak, saking manusia, andaikan uang tadi ini berwujud sebagai manusia, fatatakallama bi khamsi kalimatin, maka uang tadi akan berucap dengan 5 kali ucapan Pak. Saking uang tadi bukan orang atau bukan berupa manusia, sehingga tidak terdengar apa yang disampaikan oleh uang tadi. Apa katanya uang itu? Awwaluha taqulu kuntu saghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakastartani wa kuntu aduwan fa ahbabtani wa kuntu faniyan fa abqaitani wa kuntu harisi fal'an sirtu harisuka. Yang dikatakan yang pertama katanya uang, kuntu saghiran fakabbartani. Saya ini kecil, tidak ada apa-apanya. 50 ini kecil Pak, 100 ini kecil Pak, 2 juta ini kecil Pak, 10 juta ini kecil Pak. Bagi yang kaya, bagi yang kaya. Yang punya duit kan merasa ini kan kecil nih. Ternyata ketika disodakohkan pahalanya berlipat apa tidak? Berlipat. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang misalnya 1.000 rupiah, ternyata kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari uang yang 1.000 menjadi berapa Pak? 70.000 pahalanya. Bahkan lebih, berlipat ganda. Berlipat ganda. Ada yang mengatakan sampai beratus-ratus, 700 ribu atau 700 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kecil, merasa kecil kemudian menjadi besar gara-gara kita sodakohkan di jalan Allah. Wa kuntu qalilan, dan ada siapa aku, kata uang itu, qalilan adalah sedikit, fakastartani. Kalau pingin duitnya banyak Pak, kalau pingin duitnya banyak, rajin-rajin sodakoh. Karena uang yang disodakohkan itu manggil kawan Pak, manggil kawan. Kita punya duit, kita simpan. Duit yang kita simpan itu selamanya tidak akan pernah manggil kawannya. Tapi kalau duit yang kemudian sebagiannya itu kita ocol, kita terbangkan, bahasa dengan kita terbangkan itu kita sodakohkan. Duit tadi ini manggil kawan. Datang, tuh kawannya nyari di sana, ada di koper katanya. Jadi tidak pernah berkurang harta yang telah disodakohkan. Wa kuntu aduwan, dan ada siapa aku, aduwan adalah musuh, yang dulunya uang ini menjadi musuh, fa ahbabtani, maka menjadi mencintai siapa engkau nih kepada aku. Wa kuntu faniyan, dan ada siapa aku, faniyan adalah rusak, maka ketika disodakohkan fa abqaitani, maka uang tadi menjadi kekal abadi, pahalanya sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Wa kuntu harisi, dan ada siapa aku, harisi, wa kunta harisi, dan ada siapa engkau, harisi adalah menjagaku. Ketika kita masih hidup sering kita menjaga uang takut hilang, kita simpan di kocek, kita simpan di plastik, kita simpan di bawah kasur, kita simpan di bawah tempat tidur. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fal'an sirtu harisuka, maka uang tadi ketika disodakohkan, uang tadi yang menjaga kita di alam barzah, uang tadi yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan, ada satu riwayat dari Syekh Makhul Asyami rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan radiya biha anhu, apabila orang sudah mensedekahkan hartanya, apabila seseorang yang beriman kepada Allah, dia bersedekah, menyedekahkan hartanya dan Allah ridho dengan sedekah tadi, maka apa yang terjadi? Wanadat jahannamu, neraka jahanam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini memanggil-manggil dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya duit misalnya Pak, saya niat saya sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Ternyata dengan perbuatan saya ini, neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berteriak. Apa perkataannya neraka tadi? Ya Rabbi idzan li bisujudi syukron laka, wahai Allah, berikanlah aku izin untuk bersyukur kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok neraka bersyukur Pak? Atas terjadinya perbuatan kita yang kita menyedekahkan harta kita. Kenapa kok neraka bersyukur? Neraka mengatakan faqad a'taqtu ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min azabi. Fa'ataqtu, saya bersyukur karena saya gembira mampu membebaskan seseorang min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan dari mana? Min azabi, dari siksaanku, kata neraka. Jadi dengan kita bersedekah itu sama saja seperti kita menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Li'anni, katanya neraka, li'anni karena sesungguhnya aku kuntu
Istaha yastahi, astahi. Ada siapa aku? Astahi ialah malu. Saya ini malu min Muhammadin alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Malu bagaimana? An u'adziba ahadan min ummatihi, untuk menyiksa salah satu, untuk menyiksa seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala buddali min ta'atika, dan sementara aku harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya apa, Pak? Dengan keajaiban sedekah, dengan keajaiban sedekah dan kehebatan sedekah di neraka saja apabila neraka punya niatan karena banyak dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk menyiksa kita, maka dengan kehebatan, keajaiban dari sedekah sekecil apapun itu sama seperti kita membebaskan diri dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi, bisa sedekah kepada orang yang membutuhkan sekecil apapun itu. Mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedekah kita bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim.